usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebelum saya sholat Jumat itu saya sambil tiduran di kamar melihat podcast Refli Harun, narasumbernya Rizal Ramli, dan saya heran dengan Rizal Ramli yang meminta Presiden Jokowi mundur, dan berkali-kali dengan 5 alasan. Pertama, Jokowi itu gagal membawa ekonomi itu maju nyungsep sebelum pandemi, apalagi sekarang. Kedua, gagal memajukan demokrasi, bahkan Jokowi membuat demokrasi itu mundur. Bahkan kata Rizal Ramli, kalau dia yang megang kekuasaan, dia akan bebaskan seluruh tahanan politik. Dan yang ketiga, Jokowi itu gagal di dalam melawan gerakan anti korupsi, malah korupsi merajalela, meluas. Dan yang keempat, menurut Rizal Ramli, Jokowi gagal mensejahterakan rakyat, ya kan? Dan yang kelima, Jokowi gagal memberangkatkan jamaah haji 2 tahun berturut-turut. Nah, sekarang kita lihat cuplikannya. Ya, memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Oke. Supaya, karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Oke. Itu indikator yang proven ya? Ya, proven. Oke. Angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Yang kedua, ya dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Oke. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi. Iya. Dia bikin demokrasi mundur. Oke. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. I see. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Oke. Ya, faktanya dia bikin lemah BPK, ya KPK, ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Ya. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Ya kan. Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Oke. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik haji. Oh. Itu gimana menurut penonton? Dan sudah sering supaya Jokowi itu diminta oleh Rizal Ramli dengan alasan-alasan yang kelihatannya cukup meyakinkan, tapi mengherankan saya, supaya Jokowi itu mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada yang lain, supaya ekonomi tidak tambah morat-marit dan rakyat tidak tambah sengsara di bawah kepemimpinan Jokowi. Pertanyaannya, ini yang saya bikin heran ya, nanti silakan dijawab ya oleh Rizal Ramli terutama. Moga nonton moga, atau silakan di komentar ya. Kalau mundur menurut pola dari siapa, Pak Harto menyatakan berhenti Mei 98 tuh, terus berarti yang naik kan jadi presiden, wakil presiden kan Ma'ruf Amin, ya kan, atau dua-duanya mundur satu paket. Saya nggak tahu, karena waktu pemilihan juga satu paketnya.
gimana mekanismenya? Terus apakah dengan pergantian kepemimpinan itu otomatis ya masalah yang begitu berat itu bisa langsung selesaikan? Enggak juga ya. Persoalan ini sudah terperosok jauh mendalam. Apakah diadakan pemilu yang dipercepat? Kalau pemilu dipercepat, sebagaimana Habibie tidak menyelesaikan tugasnya seperti amanat undang-undang, tapi dia mempercepat pemilu, itu mungkin saja. Tapi kan undang-undang pemilu mensyaratkan 20% ambang batas untuk calon presiden bisa maju bertahun kan. Presiden threshold yang 20%, itu bagaimana ngilanginnya hambatan 20% presiden threshold? Apakah harus ada tekanan massa sehingga undang-undang itu diubah oleh DPR? Apakah harus ada chaos, bukan chaos ini, chaos maksudnya, kekacauan sosial dulu atau amuk sosial sehingga terjadi perubahan secara pembongkaran ya. Revolusi dalam tanda petik. Mungkinkah itu? Dan kalau terjadi pemilu, kayaknya kan hampir nggak mungkin ya. Alasannya corona dan mungkin menghemat biaya karena uang-uang itu lebih dianggarkan untuk penanganan COVID misalnya. Itu persoalannya menurut saya nggak ngerti ya. Gimana mekanisme pengundur dirian Pak Jokowi sebagaimana yang dipersepsi atau yang diinginkan oleh Rizal Ramli itu. Teknisnya itu loh maksud saya. Iya kan? Susah juga menurut saya itu. Bahwa mungkin itu hanya tekanan moral ya kepada pemerintahan supaya memperbaiki kinerjanya, di pressure terus oleh opini yang dibentuk oleh Rizal Ramli. Mungkin begitu maksudnya Rizal Ramli. Tapi Rizal Ramli ini memang pikiran-pikirannya cukup meyakinkan ya. Dan sebuah ide itu biasanya nggak mati. Mungkin saja satu saat Presiden Jokowi itu mundur sebagaimana ide gagasan Rizal Ramli karena tekanan ekonomi yang betul-betul bebannya sudah di luar batas-batas toleransi. Dan pertanyaan berikutnya, mungkinkah kekuasaan itu diserahkan demikian saja? Bukankah Presiden Soeharto juga nggak mau menyerahkan itu meskipun akan dibentuk panitia reformasi atau apa waktu itu? Tekanan massa dan bakar-bakaran di seluruh negeri membuat Pak Harto dengan bijak mengundurkan diri, menyatakan berhenti sebagai presiden, sebagaimana yang dikonsep oleh Yusril Iza Mahendra waktu itu. Jadi saya agak heran dengan Rizal Ramli soal ide supaya Jokowi mundur, karena di dalam sejarah tidak ada seorang penguasa yang menyerahkan kekuasaannya demikian saja kepada kaum oposisi. Di dalam sejarah politik purba hingga sejarah politik modern, kekuasaan kalau bisa dipertahankan sampai mati dengan cara apapun, kecuali ada hal-hal khusus. Ya saya nggak ngerti, mungkin perlu dielaborasi lagi ide global dari Rizal Ramli. Dan sampai hari ini, sampai hari Jumat tanggal 24 September ini, saya masih heran terhadap
Rizal Ramli tentang gagasan utamanya supaya Presiden Jokowi mundur. Bagaimana caranya? Silahkan jawab. Saya Yudi Pramuko, Tuan Donat dari Parung Youtuber tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.